ladzina kafaru lil ladzina amanu wa ata'inu walau yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Allahumma alam bi haqiqatil muradi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa du'ain la yustajabu wa qalbin la yakhsha. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama yang kita hormati dan insyaallah Allah muliakan guru-guru kita sekalian, Bapak Ustadz Haji Sarmili selaku Ketua DKI Masjid Jami'at Taqwa, Bapak Ustadz Haji Ramdhani, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sholihin sholihat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tanggung. Kita akan melanjutkan kajian kita tafsir Jalalain sebagaimana tafsir Yasin, bagaimana firman Allah, qala alladzina kafaru lina amanu wa nutimu malau yasha'allahu at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Allah telah berkata, siapa alladzina, orang-orang kafaru yang kufur, ini alladzina lilladzina kepada orang-orang amanu yang beriman, ini alladzina nud'imu, apakah nud'imu memberi makan kita man ke orang lau yasha apabila menghendaki ke itu man, ke itu orang, siapa Allah ada ama memberi makan Allah ke man. In antum fi dhalalin mubin. Itu kajian kita, in antum illa fi dhalalin. Maknanya bisa, walaupun bisa diartikan. In bisa diartikan apabila, tapi berhubung ada lafaz in, maka in diartikan tidak, yang disebut in nafi, in yang artinya tidak, sebab ada ilah. Kecuali kalau nggak ada ilah, bisa dilogatin walaupun diartikan, bisa in dilogatin diartikan apabila. Berhubung ada ilah, maka in diartikan tidak, yang disebut in nafi, in yang artinya tidak. Kata Allah, in tidaklah antum kamu semua, kata orang-orang kafir, yaitu orang-orang mukmin. Tidaklah, kata orang-orang kafir, in antum tidaklah kamu semua, hai orang-orang mukmin, illa kecuali fil dhalalin, ada di dalam kesesatan, mubinin yang ya, orang-orang kafir disuruh sodako hadirin mah, ya, orang-orang mukmin, ya, dia mengadakan hujah, mengatakan begini begitu di kajian kita kemarin, sampai-sampai dia mengatakan in antum illa fi dhalalin mubin. Tidaklah kamu, hai orang-orang yang beriman, nyuruh-nyuruh sodakoh illa fi dhalalin mubin, kecuali ada di dalam kesasaran yang sangat nyata. Tafsirannya ini, ayat itu yang dulu berkata, ya, siapa al-kufaru, orang-orang kafir, lil mu'minina, kepada orang mukmin, ma'antum, tidaklah kamu, hai orang-orang mukmin, illa kecuali fi khotoin, ada di dalam kesalahan, ada di dalam kekeliruan, fi izbaikum, di dalam mengikutinya kamu
Muhammadan, kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata orang-orang kafir, ya, ke orang-orang mukmin, ya, hai orang-orang mukmin, tidaklah kamu sekalian ada di dalam kesalahan, ada di dalam kekeliruan, tatkala kamu mengikuti ajaran-ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu ada dalam kekeliruan, hai mukmin, kata orang-orang kafir, ada dalam kesasaran, ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, tatkala kamu mengikuti ajaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu agar menyembah Allah, itu ada dalam kekeliruan, ada di dalam kesalahan, ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Kamu disuruh sholat, kamu disuruh puasa, kata orang-orang kafir ke orang mukmin, kamu itu orang-orang mukmin ada di dalam kesesatan, ada di dalam khotoin, kesalahan, tatkala kamu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tarkuma, dan adapun meninggalkan perkara, adapun meninggalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, nahnu, kita ini fihi, di dalam meninggalkan ajaran-ajaran ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-asohu, yang lebih benar, kami yang lebih benar, kata orang-orang kafir, yaitu nggak mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh hadirin orang-orang kafir. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mereka mengatakan wa qalatil yahudu wan nasara, ya, yaitu orang Yahudi dan Nasrani berkata, layat ulul jannata, nggak akan masuk surga kecuali hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Nah, tatkala, ya, kata orang-orang kafir, tatkala kami meninggalkan ajaran Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, al-asohu, kami lebih benar. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sepotong ayat in antum illa fi dhalalin mubin, khitabun min tarfillahi, khitab sasarannya min tarfillahi, dari jihad Allah. Tadi Al-Quran hadirin, in antum illa fi dhalalin mubin, itu kalau diucapkan oleh orang-orang kafir, kalau diucapkan oleh orang-orang kafir, ya, tidaklah kamu hai mukmin, ya, kecuali ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Nah, sekarang kalau in antum illa fi dhalalin mubin, Allah yang bicara nih hadirin, Allah yang bicara. Sekarang hitopnya ke Gusti Allah, ya. Jadi kalau hitopnya ke Allah, ya, ka'annahu, kayak sesungguhnya Gusti Allah yang perlu berfirman, Allah Ta'ala, ya, ayyuhal kufaru, hai orang-orang kafir, in antum illa fi dhalalin mubin, ya, kata Allah, hai orang-orang kafir, ya, in antum, tidaklah kamu sekalian, hai orang-orang kafir, illa fi dhalalin mubin, kamu sekalian ada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya. Itu kalau hitopnya ke Gusti Allah. Kalau Allahnya, ya, tujuannya ke orang-orang kafir. Watakuluna, berkata orang-orang kafir, watakuluna, berkata orang-orang kafir, kalaman, karena ucapan, hatta sehingga latuqoh, orang kafir enggak memberikan as-sodaqota, sodakoh lil masakini, kepada orang-orang
miskin. Kemarin kan orang kafir dianjurin untuk sedekah, hadirin ayat yang di atas. Ya. Akan tetapi mereka enggak sedekah kepada orang-orang miskin. Watatuna, bahkan orang kafir mendatangkan, membuat al-hujjata karena hujjah. Udah nggak sodako orang kafir hadirin mah disuruh sodako sama orang-orang yang beriman, dia nggak sodako. Bahkan mereka malah membuat hujjah. Kan hujahnya mereka gini hadirin. Ya, Allah aja menghendaki ya kepada manusia memberi rezeki, tapi ada yang diberi kefakiran. Ya, berarti Allah kan nggak memberi rezeki kepada orang itu. Ya, itu hujah mereka begitu. Padahal hujah yang sangat salah. Nah, orang kafir udah nggak sedekah. Lalu mereka ya, mendatangkan hujah. Amma alimtum. Ya. Kata Allah, amma alimtum, apakah kamu tahu hai orang-orang kafir? Inma, sesungguhnya perkara ya deluguna yang diminta oleh orang yang beriman minkum kepada kamu hai orang-orang kafir. Sesungguhnya apa-apa yang diminta oleh orang-orang mukmin. Ya, apa yang diminta oleh orang-orang mukmin kemarinnya ini, yaitu orang-orang kafir disuruh sedekah. Ya, bidohiri di dalam johirnya. Ya. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman menyuruh ke orang-orang kafir untuk sedekah. Johirnya ini, minta dah katanya. Laisa tidaklah tolaban mintanya itu bil hakikati di dalam hakikatnya. Ya. Emang orang mukmin benar hadirin menyuruh meminta kepada orang-orang kafir untuk sedekah, tapi bidohiri di dalam johir. Di dalam johirnya begitu aja. Akan tetapi secara hakikatnya baliyadulubuna minni, akan tetapi secara hakikatnya orang mukmin itu memintanya ke Gusti Allah. Hadirin, tatkala ayat di atas kemarin kita udah dengar orang-orang mukmin menyuruh sedekah, ya, meminta sedekah kepada orang-orang kafir, itu johirnya. Akan tetapi secara hakikatnya mintanya ke Gusti Allah. Seperti gini dah, kita punya anak kita secara johirnya sakit, anak kita sakit, tapi hakikatnya yang sakit itu orang tuanya, yang pusing orang tuanya, yang resah gelisah dan orang tuanya. Pada johirnya anak kita yang sakit. Kita punya anak nih, hadirin, anak kita kurang sehat, sakit ya, secara johirnya sakit, akan tetapi secara hakikatnya yang sakit adalah orang tua. Nah, tatkala orang-orang mukmin menganjurkan sedekah kepada orang-orang kafir, orang kafir akhirnya nanti nggak mau hadir, itu johirnya doang, akan tetapi hakikatnya mintanya ke Gusti Allah. Alasannya gini nih hadirin, ya, li anal malak, sesungguhnya harta hadirin, alaji yang karena ada itu harta fi aidikum, ya, di tangan-tangan kamu hai orang-orang kafir. Harta hadirin yang dimiliki oleh orang kafir, yang dimiliki juga oleh kita, ya, itu emang kepunyaan kita, ya, itu emang ada di tangan-tangan kita, di tangan-tangan orang-orang kafir. Adapun harta tersebut
mali sebenarnya kepunyaan kami, yaitu kepunyaan Allah. Di anal malak, karena sesungguhnya harta, alaji yang karena ada itu harta, fi aidikum ada di tangan-tangan kamu, gua adapun harta itu sebenarnya mali kepunyaan kami, yaitu kepunyaan Allah. Harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir, harta yang dimiliki oleh kita, walaupun ada di tangan kita, hakikatnya itu hadirin adalah kepunyaan Allah. Wa antum dan kamu sekalian, yaitu orang-orang kafir atau kita semua, abidun adalah hamba. Kita ini abid. Ya, kalau bahasa kita abid, bahasa Indonesia budak dah hadirin dah. Ya. Wal abdu dan adapun hamba, wa ma yamlikuhu dan apa-apa yang dipunya oleh hamba, limaulahu itu kepunyaan tuannya, kepunyaan sayyidnya, kepunyaan majikannya. Istilah kata kepunyaan Allah. Wal abdu dan adapun budak hamba hadirin, wa ma yamlikuhu dan apa-apa yang dimiliki oleh hamba, yang dimiliki oleh budak, ya, adalah kepunyaan sayyidnya, limaulah kepunyaan tuannya, kepunyaan majikannya, kepunyaan Allah. Jadi hadirin, apa-apa yang dimiliki oleh kita, ya, wah abdu dan adapun hamba, kayak kita nih hamba hadirin, budaknya Allah kita hambanya Allah. Wa ma yamlikuhu dan apa-apa yang kita punya, berhubung kita ini budaknya Allah, hambanya Allah, apa-apa yang kita punya adalah kepunyaan Allah. Hadirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita lillahi kepunyaan Allah, ya, roh kita kepunyaan Allah, mata hidung kita, anak kita, apalagi harta kita hadirin, yang ada di dalam diri kita aja kepunyaan Allah. Yang udah pasti punya kita hadirin, diri kita ini kan udah pasti punya kita, itu punya Allah. Apalagi yang ada di luar diri kita, harta kita, apakah kendaraan kita, tanah kita, rumah kita, itu kan ada di luar pada diri kita. Ya, kita ini punya Allah nih kita. Yang ada pada diri kita punya Allah. Tangan kita semuanya punya Allah. Mata kita punya Allah. Apalagi yang ada di luar di dalam jasad kita, yang ada yang di luar diri kita, harta kita. Nah, itu kepunyaan Allah. Inna lillahi. Inna sesungguhnya kita, lillahi kepunyaan Allah. Wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi hanya kepada Allah, roji'una yaitu kita nanti akan dikembalikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Falamma qala, maka sewaktu qala berkata sopo al mu'minuna orang-orang mukmin, lil kufari kepada orang-orang kafir. Kata orang-orang mukmin hadirin ke orang-orang kafir, hai orang-orang kafir, la tu'minuna kamu tidak beriman billahi kepada Allah, wala tu'tuna hai orang-orang kafir kamu enggak memberi as-shadaqata karena sedekah lil fuqara'i kepada orang-orang fakir, wal masyakini dan kepada orang-orang miskin. Fakaifa yasiru maka bagaimana yasiru keadaan halakum tingkah-tingkah kamu yaumal kiamati pada hari kiamat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sewaktu
Ya, orang-orang mukmin berkata kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir, kamu nggak beriman, kamu nggak percaya, nggak meyakini adanya Allah, kamu juga nggak sedekah ke orang-orang fakir, kamu juga nggak sedekah ke orang-orang miskin. Nah, nanti di akhirat bagaimana keadaan kamu? Pakai fayasiru halaku. Maka bagaimana jadinya nanti keadaan kamu yaumal kiamati di akhir? Kita kan tahu hadirin, kalau orang yang nggak beriman kepada Allah nanti di akhirat bagaimana? Kita akan tahu kalau kita nggak sedekah, padahal kita dikasih kelebihan harta, kita nggak sedekah, kita nggak zakat, kita nggak berbagi kasih kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Ya, kita tahu nanti bagaimana keadaan kita nanti pada hari kiamat. Fa'ayyu jawabin, maka jawaban apaan? Tahlisuna, yang bisa menyelamatkan kamu hai orang-orang kafir, min umuril akhirati, dari macam-macam urusan akhirat atau macam-macam perkara akhirat, wal ajabi, dan siksa akhirat. Kata orang mukmin, ayo orang-orang kafir, ya, kalau kamu nggak sedekah, kalau kamu nggak beriman kepada Allah, ya, nanti di akhirat keadaan kamu bagaimana? Dan jawaban apaan? Ya, yang bisa menyelamatkan kamu nanti, ya, karena urusan-urusan akhirat dan urusan-urusan siksa akhirat. Faqala, maka berkata sopo al kufaru kufar, di jawabil mukminina, di dalam jawaban orang mukmin, wa yaquluna mata hajal wa'du in kuntum shodiqin. Hadirin, kata orang-orang yang beriman ke orang-orang kafir, ayo orang-orang kafir, kamu nggak beriman kepada Allah, kamu nggak sedekah kepada orang fakir dan orang miskin, ya, maka bagaimana sih kamu nanti bisa selamat di akhirat? Bagaimana sih kamu nanti bisa selamat dari siksa Allah? Orang kafir malah ngomong begini hadirin, ya, kata mereka, wa yaquluna mata hajal wa'du in kuntum shodiqin, wa yaquluna, malah berkata orang-orang kafir, mata, yaitu kapan sih, hajal wa'du, adapun ini perjanjian, in kuntum shodiqin, in kuntum, apabila ada kamu orang-orang yang beriman, shodiqina, orang-orang yang malah menantang hadirin. Malah mereka mengatakan, hai orang-orang yang beriman, kalau emang kamu benar, ya, mata hajal wa'du, kapan sih terjadinya kiamat? Wa'du itu perjanjian. Kan hari kiamat dijanjikan oleh Allah. Hari kiamat itu suatu perkara yang dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, nanti akan terjadi kiamat. Ya, makanya perjanjian itu bahasa Arabnya al-wa'du, janji. Ya. Kata orang kafir, mata hajal wa'du, mata kapan? Yaitu kapan? Hajal wa'du, adapun ini berjanji, ya, hai orang mukmin, kalau kamu emang benar, ya, kapan kiamat bakal terjadi? Kapan hari berbangkit bakal terjadi? Kapan dibangunkan dari dalam kubur oleh Allah bakal terjadi? Apabila kamu benar. Hadirin, tadi kan orang-orang kafir dikatakan, hadirin, orang-orang kafir, kamu nggak beriman kepada Allah, kamu nggak memberikan sedekah kepada fuqara wal masakin, maka bagaimana sih kamu bisa selamat nanti dari urusan-urusan
akhirat, dari siksa Allah. Lalu kata orang kafir begini hadirin, malah menantang. Kata orang kafir, kalau engkau benar hai orang-orang mukmin ada akhirat, ada siksa akhirat, mata hajal wa ya, mata yaitu kapan, hajal wa'du, adapun ini berjanji kapan terjadinya kiamat, ayo datengin. Kata mereka begitu, kapan terjadinya hari berbangkit ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tafsirannya ayat itu pima ya. Di dalam perkara kultum yang telah engkau katakan hai orang-orang beriman min umuril akhirati, dari urusan-urusan akhirat, wal azabi, dan siksa akhirat ya. Kapan kata mereka mah terjadinya hari kiamat ya, yang telah engkau katakan hai orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kata orang-orang kafir ya, apa benar yang engkau katakan nanti ada urusan-urusan akhirat, perkara-perkara akhirat, nanti ada hari pada masa. Apakah kamu benar hai orang-orang yang beriman? Kata orang-orang kafir, ada mizan, ada hisab, ada jembatan Shiratal Mustaqim ya. Apakah kamu benar ya, hai orang-orang yang beriman? Kata orang-orang kafir, itu bakalan ada, bakalan terjadi. Wal ajabi, dan apa benar nanti di akhirat ada siksaan ya. Mayan juruna illa sayhata wahidatan ta'hujuhum wa hum yahisi ya. Pakola maka berfirman Allah Ta'ala mujiban, karena menjawab, lahum, karena ucapan orang-orang kafir, min tarfil mu'mini ya, dari arah-arah dari jihad orang mukmin. Kata mereka, hadirin, kata orang-orang kafir, wa yaquluna ya, orang-orang kafir mengatakan mata hajal wa'du, kapan hajal wa'du, adapun ini perjanjian, kapan sih terjadinya kiamat, kapan terjadinya dibangkitkan dari dalam kubur. Lalu kata Allah, mayan juruna illa sayhata wahidatan ta'ujuhum wa hum yahisi. Kata Allah, mayan juruna, nggak usah nunggu-nunggu ya. Orang-orang kafir yang dinamakan kiamat ila, kecuali sayhatan wahidatan, kecuali hanya sekali teriakan ya. Ini hadirin belum menggunakan tafsir nih, nanti sayhatan wahidatan ada tafsirannya ya. Sayhatan wahidatan makna sebenarnya hadirin kalau di dalam Al-Quran cuman satu teriakan ya, yaitu malaikat berteriak. Nanti hadirin, sekali malaikat berteriak udah hancur ini dunia. Teriakan malaikat, yaitu malaikat Jibril ya. Jadi mayaduruna, nggak usah nunggu-nunggu ya. Orang-orang kafir mata hajal waktu, kapan sih terjadinya kiamat, nggak usah nunggu-nunggu ya. Sebab kiamat itu ila sayhatan, cuman sekali teriakan
Takhujuhum, takhuju, membinasakan dengan sekali teriakan hum, ke orang-orang kafir. Sekali teriakan aja hadirin akan menyiksa, akan membinasakan orang-orang kafir. Karena kiamat itu benar-benar cepat hadirin datangnya dan sangat singkat. Wahum, dan keadaannya orang-orang kafir itu yahifsimuna, mereka pada bertengkar, mereka pada mempermasalahkan sesuatu. Ya, jadi hadirin yang dinamakan kiamat hadirin mayan juruna, nggak usah nunggu-nunggu, namanya manusia atau orang-orang kafir. Kiamat itu illa sayhatan wahidatan, kecuali hanya satu teriakan. Saking cepet-cepetnya hadirin, saking datangnya nggak disangka-sangka, diibaratkan hadirin hanya sekali teriakan, yaitu teriakan malaikat Jibril. Begitu teriak hadirin, tak hujuhum, manusia itu udah pada binasa, manusia itu udah pada celaka, manusia itu udah ada yang disiksa. Wahum yahisim, tatkala terjadi kiamat, manusia itu sedang memperebutkan, mendapatkan, mempertengkarkan sesuatu. Maksudnya gini hadirin, Pola telah berkata Soko Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas. Ini komentar Imam Ibnu Abbas. Ayat mayang juruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yahisun. Ya. Kata Imam Ibnu Abbas, al-muradu adapun yang dimaksud minas sayhati. Ya. Di dalam lapat mayang juruna illa sayhatan, ya. Di dalam ayat mayan juruna hadirin ada kata sayhatan wahidatan. Kata Imam Ibnu Abbas, sayhatan itu an-nafhatul ula, tiupan yang pertama. Nanti hari kiamat hadirin nggak usah nunggu-nunggu manusia ya. Dengan adanya sayhatan wahidatan. Sayhatan wahidatan menurut penafsiran Ibnu Abbas, tiupan trompet alam yang pertama, ditiup hadirin, trompet alam yang pertama. Ya. Ayat itu yahtasibuna, manusia atau orang-orang kafir hadirin, yaitu mereka bertengkar atau memperdebatkan sesuatu di umuri dunia, di dalam masalah dunia. Tatkala terjadi hari kiamat nanti hadirin, manusia itu masih sibuk, lagi pada sibuk-sibuknya ame urusan dunia. Ya, misalkan minal bayi, ya, lagi sedang bertengkarnya, lagi sedang sibuk-sibuknya dengan masalah ngejual. Tahu-tahu kiamat. Wasirai, dan ada yang lagi membeli. Tahu-tahu terjadi kiamat. Wayatakalamuna, dan manusia ada yang lagi sedang berbicara aswaki di pasar-pasar. Jadi nggak bisa mempersiapkan sesuatu hadirin. Ya. Mungkin untuk mempersiapkan istighfar atau segala macam nggak bisa. Ya, lagi sedang berbicara manusia fil aswaki di pasar-pasar, wal majalisi, dan di majelis, yaitu di tempat riungan. Ya. Jadi nggak berpikir, wah mau terjadi kiamat nih, wah ayo kita mempersiapkan, nggak bisa. Ya, sebab cuman sayhatan wahidatan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya kita beralih ke susunan kalimat. Tadi penafsiran yaitu
Yahisimun. Sekarang kita beralih kepada susunan kalimatnya dulu nih. Ya. Wa qara'a dan telah membaca sapa Hamzatu Imam Hamzah. Kata Imam Hamzah bisukunil kha'i lapat yahisimun wahum yahisimun kha'nya sukun. Kalau di Al-Quran kha'nya kasroh kan hadirin. Ya, di Al-Quran tuh yang ada hadirin wahum yahisimun wahum yahisimun. Nah kalau Imam Hamzah kha'nya itu sukun, watah fisodi dan dientengkan huruf shotnya. Kalau dientengkan berarti hadirin shotnya langsung kasroh, nggak pakai tasdid. Kalau di dalam Al-Quran dibacanya wahum yahisimun, ya ho shot kasroh. Kasroh itu berat dibacanya. Tapi kalau tahfif shotnya nggak kasroh, nggak tasdid. Jadi kalau di dalam Al-Quran dibacanya yahisimun. Nah kalau Imam Hamzah membacanya jadi yahtasimun. Tuh Imam. Kalau di Al-Quran yahisimun. Kalau Imam Hamzah membacanya Ho-nya itu sukun, terus ada tak, shotnya nggak pakai kasroh, nggak pakai tasdid, shotnya langsung di kasroh. Yahtasimun. Makanya dalam Al-Quran nanti ada yang baca wahum yahisimun, nanti ada yang membaca wahum yahtasimun. Boleh. Ya, kayak Muhammad aja hadirin. Ya, kalau kita baca subhana, kata Muhammad gini, ya subhanallazi asra. Entar dibacanya subhanallazi asre hadirin. Imalah ya hadirin. Wa idza qamu ila shalah, kata Muhammad diulang lagi wa idza qamu ila sholeh. Kadang-kadang itu tuh ahli qiraat. Ya. Nah, boleh dibaca wahum yahisimun. Kalau Imam Hamzah ho-nya sukun. Shotnya tahfif, enteng. Maksudnya enteng, nggak pakai tasdid. Kalau tasdid berat artinya. Tasdid itu berat. 2 huruf berat. Tasdid itu kalau bahasa kita berat. Nah, kalau shotnya enggak ditasdidin, dientengin. Dientengin artinya tahfif, enteng. Jadi kasroh aja. Yahtasimun. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau dibaca yahtasimun, yaklibu, mengalahkan. Ba'duhum sebahagian manusia, ba'don kesebahagian lagi bilhusumati dengan berselisih, dengan bertengkar, dengan berdebat. Ya, hadirin kiamat itu terjadinya tatkala kita masih memperebutkan sesuatu, belum putus sesuatu hadirin, karena kita masih berebut nih masalah jual beli, masih tawar menawar. Ya, nah, hadirin masalah rapat belum putus, masalah makan hadirin belum sampai ke mulut hadirin, kita pulang dari kantor belum sampai ke rumah, kita udah meninggal dunia. Itu namanya yahtasi. Lagi sedang bertengkar, lagi sedang mempermasalahkan sesuatu belonan putus, tahu-tahu datang kiamat seperti itu. Nanti hadirin nih tafsiran di bawahnya dah. Ya, tadi singkatnya aja hadirin. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa qara'a
dan telah membaca sopo al-akharuna ulama-ulama yang lain bitasdidi sodi dengan tasdid berat shotnya, berarti shotnya make tasdid bitasdidi sodi dengan berat dibaca shotnya, jadi yahtasimuna ya ho ta shotnya dikasroin cuman pakai tasdid yahtasimuna. Jadi hadirin ada 3 bacaan ya. Kalau di Al-Quran kita baca wahum yahisimun ya hotnya kasro shotnya pakai tasdid yahisimun. Pertama, kalau Imam Hamzah membacanya yahtasimun ya ho ta shotnya tapi nggak pakai kasro tapi yahtasimun. Oh, nah kalau ulama yang lain hadirin ya yahis ya itu dibacanya hadirin ya yahtasimun ya hanya sukun pakai ta cuman shotnya pakai tasdid. Jadi ada yang membaca yahisimun, ada yang membaca Imam Hamzah yahtasimun, ada yang membaca yahtasimun. Imam Hamzah sama ulama-ulama yang lain hampir sama, cuman bedanya Imam Hamzah shotnya nggak pakai tasdid. Kalau ulama-ulama yang lain shotnya pakai tasdid. Jadi nggak pakai tasdid tuh yahtasimun. Nah kalau ulama yang lain shotnya pakai tasdid yahtasimun. Kalau di dalam Al-Quran yang kita lihat hadirin yahisimun wahum yahisimun, artinya yaitu manusia bertengkar, berdebat ya. Dalam keadaan masih itu bulan putus, kita lihat aja deh, kita ikutin aja tafsiran ini nanti lebih jelas lagi hadirin ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, waruya ada satu hadis hadirin, yang mana hadis ini anin nabiya, sesungguhnya nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi, kata Nabi, la taqumanna, pasti ya sebab fi'il mudhari'nya kemasukan nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Kalau la taqumanna itu namanya nun taukid sakilah, artinya sungguh-sungguh hadirin. Kalau bahasa logatnya hadirin, kalau ya Sundanya pasti atau sungguh-sungguh akan terjadi as-saatu yang dinamakan kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumanna, pasti bakalan terjadi yang dinamakan kiamat. Memang merupakan salah satu rukun iman. Ya hadirin ya, kiamat itu salah satu rukun iman yang harus emang kita percaya, yaitu kita beriman amin dengan yang dinamakan yaumul akhir. Nah hadisnya hadirin, kata Nabi, kiamat itu bakal
kiamat itu sungguh-sungguh bakal terjadi. Ya. Terjadinya kiamat kata Nabi begini hadir. Waqad dan sungguh-sungguh nasaro ya, menggelar siapa rojulani, dua orang laki-laki, saubahuma, karena bajunya dua itu orang laki-laki, yatabayanihi, ya, mereka berdua sedang melakukan transaksi jual beli baju. Kata Nabi mah yang dinamakan kiamat itu ada dua orang menggelar baju, hadirin, digelar baju ya. Yang mana ya baju ini digelarnya tujuannya nanti biar ada jual beli. Falayat wiyanihi, maka belum sempat melipat bajunya kedua orang ini hadirin, bal yamutuna ya, bal akan tetapi yamutuna, manusia udah pada meninggal dunia, udah pada mati, ujaatan, yang mana meninggalnya dalam keadaan tiba-tiba. Hadirin, hari kiamat itu hadirin tak kalah datang, kita jual beli hadirin, belum sempat melipat hadirin, kita udah mati, belum sempat melipatnya, kita jual beli nih bajunya ya, belum sempat melipat ya, apalagi membayar hadirin, belum sempat melipat aja, bal yamutuna, manusia udah mati, ujaatan dengan tiba-tiba. Terus lagi kata Nabi, wala takumanna, pasti bakal terjadi yang dinamakan as-saatu, kiamat ya. Contoh begini nih, di kiamatnya hadirin bakal terjadi, warojulu, dan ada orang hadirin, qad rafa'a, dia mengangkat akalatah, dia mengangkat makanannya ya, ila fihi, ke dalam mulutnya, falayat amha, maka belum sempat dimakan dia udah meninggal dunia. Orang ini ada seseorang, misalkan kita hadirin nanti hari kiamatnya hadirin, kita misalkan rofa'a, kita angkat makanan ke mulut ya, fihi, ke dalam mulut kita, belum sampai kita papak hadirin, belum sampai ke dalam mulut kita udah meninggal dunia dua. Maka kiamat jangan ditunggu-tunggu, nggak bisa hadirin ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lalu kata Nabi wala taqumanna, dan kiamat bakalan terjadi ya, pasti bakalan terjadi opo as-saatu kiamat. Warojulu, hadirin, kata Nabi ada seseorang, yaski, orang ini memberi minum, masyiyatahu, karena hewan ternaknya ya, dia punya kambing hadirin, kasih minum, atau dia mempunyai ayam, atau dia mempunyai burung hadirin ya, lalu dia memberi minum. Kata Nabi wala yarfa'u qadamaihi, belum sempat dia melangkahkan kakinya hadirin untuk memberi minum hewan peliharaannya itu, apakah kambing, apakah ayam atau burung, orang itu udah meninggal dunia dua. Ya. Begitu gambaran tentang terjadinya kiamat. Lalu kata Nabi wala taqumanna, sungguh-sungguh pasti bakal terjadi kata Nabi as-saatu, yang dinamakan kiamat. Warojulu, ada lagi contoh hadirin, seseorang yarfa'u, dia mengangkat al-mijana, karena timbangan, diangkat timbangan, dinimbang. Ada orang membeli sesuatu, hadirin, beli minyak atau beli gula atau beli sesuatu, lalu dia nimbang
begitu menimbang walayah fadhahu, orang ini belum sempat menurunkan timbangannya. Ya, orang ini udah meninggal dunia dua. Dia naruh hadirin timbangan gula, ditaruh apa segala macam, belum sempat ditaruh hadirin. Ya, apalagi terjadi transaksi jual bayar membah, belum sempat diturunin itu timbangan, manusia udah meninggal dunia dua. Ya. Fala yastati'una, kata Allah, maka yang dinamakan kiamat itu fala yastati'una, maka tidaklah mampu, tidaklah kuasa, tidak bisa tausiatan manusia itu wasi. Ayat itu layak diruna, manusia itu tidak mampu, tidak kuasa alal isyai untuk berwasi. Hadirin, tatkala terjadinya kiamat nanti hadirin, manusia nggak sempet bisa wasiat hadirin. Sebelum dia wasiat udah meninggal duana. Hadirin, kalau sakit masih mending, masih bisa wasiat. Kalau kiamat nggak bisa hadirin. Belum sempet kamu jangan nakal nak, udah mati duana sebelum ngomong begitu hadirin. La yastati'una tausiatan. Ya. Wala, nanti juga pada hari kiamat itu wala, dan tidaklah ila ahlihi, dia ke ahlinya, ke keluarganya, ya, yarji'una, bisa kembalilah lagi. Nanti hari kiamat hadirin, manusia nggak sempet-sempetan dah yang dinamakan wasiat. Nanti pada hari kiamat manusia nggak sempet-sempetan untuk kembali, untuk menemui, karena keluarganya ayang kolibuna, yarji'una tafsirannya, sinonimnya, muradifnya, persamaan kata yarji'una ayang kolibuna, kembali manusia, nggak bisa kembali kepada keluarga nih. Yakni maksudnya Allah gini, idza qomat, apabila terjadi opo al kiamatu kiamat, layak diruna, manusia nggak mampu, nggak sempet ala syai'in untuk melakukan sesuatu. Nanti ya, yang dimaksud dengan ayat fala yastati'una tausiyata wala ila ahlihim yarji'un, apabila terjadinya kiamat manusia nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Mana sesuatunya itu? Minal isyai, misalkan wasiat, nggak bisa. Belum sempat wasiat udah mati aja dah manusia. Dan juga nggak bisa warujui, pulang. Hadirin, tatkala terjadinya kiamat, anak kita sekolah belum sempat sampai rumah udah mati. Kita punya keluarga kerja belum sempat pulang udah mati. Istri kita hadirin lagi belanja hadirin, ya, ke warung Madura hadirin, belanja sayur mayur, kita nungguin di rumah, belum sempat istri kita pulang ke rumah udah meninggal. Itu yang disebut di dalam Al-Quran, ya, wala ila ahlihim yarji'un, wala, dan tidak ila ahlihim, ke keluarganya, yarji'una, yaitu pulang. Ya. Jadi belum sempat pulang, belum sempat menemui ke keluarganya hadirin. Kalau terjadi di kiamat udah meninggal dunia. Wala yamlikuna, dan belum sempat memiliki sesuatu hadirin. Ya, tatkala terjadinya kiamat nanti kita belum sempat memiliki sesuatu. Misalkan kita jual beli nih hadirin,
jual beli. Udah hadirin tuh, belum kita nerima hadirin barang itu dari hasil kita beli, kita udah mening. Ada orang memberi sesuatu hadirin, belum kita terima hadirin, kita udah meninggal dunia dua. Ada yang hibah, ada yang wakaf, bulan kita terima, ya kita udah meninggal dunia dua. Makanya dibilang wala yamlikuna syai'a, wala yamlikuna, dan tidak akan memiliki manusia nanti apabila terjadi kiamat syai'an, karena memiliki sesuatu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa nufiha wallahu a'lam bishawab. Kita akan membahas hadirin kajian tentang hari kiamat. Ya insyaallah mudah-mudahan kita diberi kesehatan hadirin. Ya berkah banget kita hadirinnya. Ya nanti apalagi hari kiamat ada yang dinamakan asap hadirin, duhon. Ya. Asap itu nanti akan adanya hadirin di pertengahan Ramadan. Hati-hati. Itu adanya setelah sholat subuh. Nanti ciri kiamat yang gede hadirin, ada asap tebal banget hadirin, tebal. Nah itu terjadinya di pertengahan Ramadan. Sekarang udah berapa Ramadan nih hadirin? Dan itu adanya setelah sholat subuh. Aduh beruntung banget kita ada di masjid. Makanya nanti suruh gaji yang lain hadirin, ada asap nanti tebal hadirin. Ini ciri kiamat. Selain Dajjal, Jutwa Majud, matahari terbit dari masyrik hadirin. Ya, di antaranya ada duhon. Kata Nabi duhon itu akan keluarnya di pertengahan Ramadan. Dan keluarnya itu setelah sholat subuh. Kan enak banget begitu kiamat kita lagi gaji. Aduh. Wallahu a'lam bishawab.